Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara semua. Pagi, Pak. Mudah-mudahan selalu Pagi, sehat Pak. ya. Ini yang laki-laki baru Mas Judi nih, yang lainnya belum nih. Ya, Ikhwan dan lainnya ini belum ada ini, belum kelihatan ini. Ya, oke, saudara. Sambil menunggu teman-teman yang lain, ya, kita mulai saja, saudara. Untuk kuliah hari ini, saya akan melanjutkan ya apa yang sudah saya bahas di pekan yang lalu, yaitu terkait dengan penentuan cost produk, ya. Dan di pekan yang lalu saya sudah menjelaskan mengapa penentuan cost produk di dalam perusahaan yang menganut sistem konvensional atau tradisional itu masih memiliki kelemahan, ya. Ada yang menganggapnya mengatakan bahwa sistem konvensional itu kurang tepat, kurang akurat, atau tidak adil di dalam mengalokasikan biaya bersama. Biaya bersama itu apa? Ya, seperti biaya overhead pabrik atau biaya tidak langsung. Ini biaya bersama karena biasanya digunakan ya dalam proses untuk memproduksi berbagai macam produk. Ya. Nah, kemudian saya jelaskan juga kepada Anda pada pekan yang lalu, alternatif di dalam perhitungan biaya overhead pabrik, khususnya dalam hal mengalokasikan biaya bersama tadi, dengan menggunakan sistem ABC, ya, ABC atau Activity Based Costing, atau penentuan cost produk berdasarkan aktivitas, ya. Kemudian dari penjelasan ABC dengan contoh yang saya berikan, kemudian diberikan semacam gambaran bahwa sistem ABC lebih akurat dibandingkan dengan sistem konvensional, khususnya untuk perusahaan yang memproduksi multiple product atau produknya banyak, bukan hanya single product. Kalau single product itu lebih sederhana, saudara. Nah, kemudian saudara, hari ini saya akan mencoba untuk kembali menjelaskan ya mengenai ABC, akan tetapi tidak seperti yang pekan lalu, yaitu lebih banyak ke dalam contoh pembahasan soal, tetapi untuk hari ini saya akan lebih banyak menjelaskan mengenai konsep dari ABC. Ya, seperti janji saya pekan lalu, saya katakan untuk konsep akan saya jelaskan di pekan ini. Mengapa, saudara? Karena pemahaman mengenai ABC ini betul-betul harus Anda kuasai, ya. Bukan hanya sekedar hitung-hitungannya, tetapi juga konsepnya. Tetapi memang saya sedikit mengubah pola. Saya jelaskan dulu mengenai contoh perhitungan ya dalam menentukan atau membebankan biaya overhead pabrik ke produk. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah supaya kalau Anda sudah mempunyai gambaran mengenai bagaimana cara menghitung, maka pada saat saya menjelaskan konsep hari ini, harapan saya adalah Anda bisa lebih memahami ya, karena sudah pernah mempunyai gambaran, sudah pernah dijelaskan, kemudian Anda pernah mencoba untuk menghitung pengalokasian dari biaya bersama atau pembebanan BOP ke dalam produk ya. Demikian, saudara. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara, saya harap ya materi yang pekan lalu sudah saya jelaskan ini bisa Anda ulangi lagi, kemudian bisa Anda coba untuk Anda hitung ya, Anda coba-coba ya Anda untuk menghitung sebagai latihan. Nah, hari ini ya judul utamanya masih, saudara, yaitu penentuan cost di lingkungan industri maju ya, sama seperti yang kemarin, yaitu penentuan cost produk dan manajemen biaya di lingkungan industri maju. Nah,
Khusus untuk penentuan cost di lingkungan industri maju, sesuai dengan buku acuan kita, yaitu Hanson and Mowen serta bukunya Pak Kris, ya, disebutkan ada dua metode atau sistem di dalam penentuan cost produk. Yang pertama adalah yang disebut dengan activity based costing, ya. Dan yang kedua adalah yang disebut dengan backflash costing. Nah, kalau backflash costing ini nanti hubungannya dengan just in time, ya. Nah, di pertemuan pertama sebenarnya saya sudah menyinggung mengenai just in time. Nah, hari ini saya akan menyinggung kembali mengenai just in time, termasuk juga bagaimana perhitungan cost produk menggunakan sistem atau just in time tadi, saudara. Ya, kemudian dalam just in time ada yang dikenal dalam pencatatan atau penentuan cost produknya itu menggunakan istilahnya adalah backflash costing. Ya, oleh karena itu, ya, saya harap dengan penjelasan hari ini dan pekan yang lalu, pemahaman Anda mengenai khususnya activity based costing itu semakin mendalam, ya, semakin paham, ya. Oke, saudara. Sebelum saya lanjutkan, saya beri kesempatan kepada Anda, apakah ada yang ingin Anda tanyakan terkait dengan pembahasan kita di pekan yang lalu, khususnya membandingkan antara sistem konvensional atau tradisional dengan sistem ABC, saudara. Adakah yang ingin Anda tanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita mulai saja, saudara, ya, pembahasan mengenai activity based costing dan backflash costing. Sebelum kita masuk ke dalam konsep ABC yang lebih mendalam, ya, seperti biasa saya sedikit mereview kembali, ya, perbandingan antara ABC dengan konvensional. Mengapa ini seringkali diulang-ulang, saudara? Tujuannya adalah supaya Anda bisa lebih memahami bahwa perhitungan konvensional itu hanya berlaku untuk atau lebih tepat digunakan untuk perusahaan yang memproduksi single product. Tetapi bagi perusahaan yang memproduksi multiple product, penerapan sistem konvensional itu menjadi kurang tepat. Walaupun tetap dikatakan bisa, tetapi menjadi tidak akurat pada saat nanti penentuan biaya overhead pabrik. Ya, pekan yang lalu sudah saya jelaskan secara mendalam, saudara. Nah, hari ini saya akan jelaskan singkat saja, jadi untuk merefresh atau mengingatkan kembali Anda tentang materi pekan yang lalu. Nah, di dalam perusahaan yang menganut multiple product, ya, atau yang memproduksi banyak produk, maka penentuan BOP ini harus secara akurat, ya, harus secara tepat, ya, dibebankan ke dalam masing-masing produk. Tidak boleh, ya, kita dalam membebankan BOP tersebut asal saja, yang penting ada BOP-nya, misalnya demikian. Tidak boleh seperti itu, saudara. Jadi di sini harus kita tentukan biaya overhead pabrik yang terjadi. Ya, kalau tadi saya mengatakan adalah sebagai bentuk dari biaya bersama, ya, ini harus dialokasikan dengan tepat. Nah, oleh karena itu, saudara, di dalam suatu aktivitas, ya, aktivitas produksi maksud saya, BOP itu biasanya ditimbulkan oleh berbagai macam aktivitas. Ya. Berbagai macam aktivitas yang digunakan atau yang dilakukan untuk pembuatan seluruh produk. Ya, jadi BOP itu timbul karena apa? Karena berbagai macam aktivitas tadi. Mulai dari menyiapkan mesin, misalkan mesin tersebut di setup, kemudian menyiapkan bahan baku. Ini sebuah aktivitas yang tujuannya adalah, ya, untuk
menyiapkan ya proses produksi itu berjalan dengan baik. Kan demikian, saudara. Nah, setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pasti menimbulkan biaya. Contoh, pada saat kita melakukan setup mesin, ya melakukan setup mesin, pasti kita akan membayar gaji karyawan yang men-setup. Yang kedua, mesin butuh bahan bakar, maka harus kita siapkan bahan bakar. Biaya-biaya yang terjadi tersebut inilah ya yang harus diperhitungkan ya di dalam penentuan biaya produk atau cost produk. Nah, dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, biasanya perusahaan tidak hanya dilakukan hanya untuk satu produk saja, tetapi saudara ya biasanya dilakukan untuk seluruh produk. Nah, maka konsep di dalam ABC khususnya produksi perusahaan yang memproduksi multiple produk menjadi apa saudara? Menjadi permasalahan pada saat apa? Yaitu alokasi biaya khususnya biaya overhead pabrik. Nah, ini yang kedua. Nah, pada saat berbagai macam kegiatan tersebut dilakukan, maka yang kedua nantinya akan muncul persoalan alokasi. Aktivitas setup untuk memanaskan, untuk mempersiapkan mesin, misalkan ini kita bicara mesin, dan mesin ini dipakai untuk berbagai macam produk, ya. Contoh saja, saudara, kalau kita masuk ke dalam sebuah industri perusahaan yang bergerak dalam industri minuman, saya pernah masuk ke mana, saudara, ke pabriknya Coca-Cola maupun ke pabriknya teh botol Sosro. Saya memperhatikan mesin yang dipakai dalam memproduksi berbagai macam produk itu relatif sama, saudara, atau sama. Jadi saya tanya kepada pengawas pabriknya waktu itu, mereka membuat jam. Jam pagi, misalkan dalam waktu 3 jam, mereka akan memproduksi Coca-Cola. Ini contoh, saudara. Kemudian shift berikutnya, mereka akan memproduksi Fanta. Kemudian shift berikutnya, mereka akan memproduksi Sprite. Habis itu mereka akan memproduksi apa? Coca-Cola lemak nol atau apa? Zero fat misalkan gitu, saudara. Nah, mesin yang dipakai itu adalah mesin yang sama. Cuma pada saat nanti dia akan memproduksi, ya, maka apa, saudara? Maka ya bahan baku dan lain sebagainya yang berbeda. Ya, karena misalkan kayak Fanta itu dikasih pewarna rasa stroberi misalkan, sedangkan Coca-Cola tidak, Sprite tidak. Nah, demikian, saudara. Nah, sehingga biaya yang terjadi pada saat melakukan setup tadi wajib ya dialokasikan ke produk-produk tadi, saudara. Nah, masalahnya bagaimana? Kalau perusahaan hanya menggunakan satu tarif dalam penentuan alokasi tersebut, ini menjadi masalah. Nah, maka di poin kedua itu adalah yang maksud dari kalimat muncul persoalan alokasi lah demikian. Kemudian yang ketiga adalah di dalam proses alokasi biasanya akan dilakukan penelusuran. Ya. Diamati, dicermati ya, apa yang dimaksud dengan cost drivers. Pekan yang lalu saya sudah mengatakan cost driver adalah pemicu terjadinya biaya atau hal-hal yang menyebabkan munculnya biaya tersebut. Apa saja? Ya tadi, saudara. Kalau kita mengacu ke dalam kalau kita menelusur secara mendalam, pasti ujung-ujungnya adalah bahwa cost driver tersebut disebabkan karena aktivitas-aktivitas tersebut, saudara. Ya, jadi karena aktivitas-aktivitas tersebut. Kemudian yang keempat, dalam sistem akuntansi konvensional, ya, umumnya, nah ini ada asumsi yang dibawa oleh mereka. Apa? Bahwa konsumsi BOP selalu berhubungan dengan jumlah unit yang dihasilkan. Jadi asumsi bahwa BOP itu nantinya akan dialokasikan ya berdasarkan dengan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan unit yang dihasilkan. Maka istilahnya adalah unit based atau volume related cost driver.
Jadi biaya atau pemicu biaya itu dikaitkan dengan apa, saudara? Unit. Sehingga, saudara, dalam hal mengalokasikan BOP umumnya dilakukan atas dasar tarif-tarif yang berhubungan langsung dengan unit tersebut. Contoh, jam tenaga kerja. Oh, berarti tenaga kerja yang berhubungan dengan produksi. Jam mesin, mesin yang dipakai. Biaya bahan baku. Nah, jelas. Karena di dalam produk yang dihasilkan pasti ada biaya bahan baku yang dikeluarkan. Ini, saudara, yang disebut dengan unit based cost driver. Ini kalau kita bicara mengenai sistem konvensional. Ya. Jadi dalam hal dialokasi, coba kalau Anda perhatikan di mata kuliah akuntansi biaya semester yang lalu, dalam hal mengalokasikan itu nanti akan mengacu kepada aktivitas-aktivitas yang itu berhubungan dengan unit yang dihasilkan. Biasanya nggak jauh-jauh dari jam tenaga kerja, jam mesin, luas lantai, nah misalnya begitu, saudara. Listrik, ya, jumlah KWH yang dikonsumsi, misalnya itu yang berhubungan dengan listrik, dan lain sebagainya, saudara. Nah, ini kalau kita di dalam sistem konvensional. Karena apa? Karena mereka menganut bahwa asumsi pengkonsumsian BOP itu berhubungan dengan unit yang dihasilkan, atau yang disebut dengan unit based cost driver. Berikutnya, saudara, sebentar, saya pindah ke slide berikutnya. Nah, sehingga, saudara, menjadi sebuah pertanyaan, ya, mengapa unit based cost driver itu dianggap bermasalah? Ya. Atau saya menulis langsung adalah mengapa unit based cost driver bermasalah? Ini kan sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana. Kita sudah membahas di pekan lalu, dan tadi di awal-awal saya sudah menyinggung bahwa jika perusahaan menganut ke dalam sistem atau di dalam produknya banyak atau multiple produk, ya, maka alokasi BOP harus dilakukan secara tepat. Nah, sedangkan unit based cost driver ini dikatakan bermasalah karena tidak dapat digunakan sebagai dasar alokasi BOP. Sehingga hasil dari alokasi tersebut dinyatakan atau dianggap tidak akurat atau dianggap juga tidak adil. Saya sudah contohkan kemarin. Kalau kita mengalokasikan dengan menggunakan satu tarif, ya, jam mesin misalkan, maka bisa saja produk A dan produk B ini biaya overhead pabriknya produk A lebih besar daripada produk B atau sebaliknya. Atau misalkan kita menggunakan aktivitas dasar alokasinya dengan menggunakan tarif yang lain, misalkan ternyata jumlah pemakaiannya sama, maka itu nanti akan menjadi BOP departemen produk A dan produk B itu menjadi sama. Padahal, saudara, kalau Anda perhatikan, BOP ya yang terjadi itu adalah kumpulan dari berbagai macam kegiatan-kegiatan. Nah, ini, saudara. Ya, jadi pekan lalu sudah saya contohkan, ya, sehingga nanti Anda coba perhatikan kembali ya video ini, ya, sehingga Anda bisa semakin memahami. Kemudian berikutnya, mengapa atau setelah Anda mengatakan mengapa unit based cost driver bermasalah, kemudian Anda bertanya lagi, penyebab utamanya apa? Kan demikian, saudara. Penyebab utamanya adalah sebagian BOP tidak terkait sama sekali dengan unit yang dihasilkan. Ya, jadi kalau tadi di slide sebelumnya saya menjelaskan bahwa dasar alokasi itu biasanya yang berkaitan dengan unit. Ya nggak, saudara? Biasanya jam mesin, jam tenaga kerja, itu yang berhubungan langsung dengan unit yang dihasilkan. Padahal, saudara, di dalam aktivitas
ya, atau di dalam kegiatan-kegiatan untuk menyiapkan, ya, menyiapkan semuanya siap untuk dipakai untuk produksi, maka ada kegiatan-kegiatan yang tidak terkait sama sekali dengan unit yang dihasilkan. Contoh saja, saudara, contoh, ya, dalam hal kita mau melakukan produksi, saudara, ya. Kemudian ada kegiatan yang namanya adalah inspeksi mesin. Apakah mesin ini berhubungan langsung dengan produksi? Ya, dia mengatakan kalau memang nanti dia digunakan, dia akan berhubungan langsung. Tapi pada saat inspeksi tadi, ya, sebelum dipakai, dicek terlebih dahulu. Nah, kegiatan-kegiatan ini apakah berhubungan langsung dengan unit? Tidak. Kan demikian, saudara. Kemudian apalagi? Banyak kegiatan-kegiatan. Misalkan ada supervisi. Dari siapa? Ya, misalkan dari pihak-pihak yang melakukan pengecekan terhadap proses produksi. Ini kan juga sesuatu yang tidak berhubungan atau tidak terkait sama sekali dengan unit. Nah, sehingga apa, saudara? Sehingga, ya, biaya-biaya yang terjadi tadi yang tidak berhubungan dengan unit ini menjadi masalah kalau pada saat dialokasikannya itu tidak tepat, ya. Masa dia mau dialokasikan dasarnya adalah jam tenaga kerja atau jam mesin, ya. Kan ini menjadi cost driver itu bermasalah. Nah, kemudian yang kedua adalah karena penyebab utamanya adalah apa? Karena derajat atau keragaman produk itu bervariasi. Artinya apa? Setiap produk pasti memiliki aktivitas-aktivitas yang berbeda satu sama lainnya. Nah, kalau perusahaan hanya menggunakan satu tarif saja, ya, satu tarif saja atau satu dasar alokasi saja, maka ini menjadi tidak fair atau tidak adil. Satu produk misalkan hanya melewati 5 kegiatan. Sedangkan produk satunya lagi atau produk B misalkan itu melewati 8 atau 10 kegiatan. Nah, masing-masing ini kan berbeda, saudara, keragamannya, saudara. Ya. Atau misalkan kalau kita bicara mengenai produk industri misalkan. Industri apa yang paling sederhana saja kita bicarakan, misalnya industri tahu. Antara tahu yang berwarna putih dengan tahu yang berwarna kuning, ini jelas aktivitas atau kegiatannya berbeda. Pada saat perusahaan memproduksi tahu, ya, dari kedelai, ya, ada kegiatan persiapan, dicuci dulu. Kemudian setelah itu direbus, ya, misalnya demikian. Kemudian setelah itu baru proses berikutnya adalah proses yang disebut dengan pembuatan tahunya misalkan. Ya, kedelainya ditumbuk, digiling. Kemudian setelah itu dibentuk, kemudian dimasak, saudara. Ini yang disebut dengan proses kalau pembuatan tahu yang berwarna putih. Sedangkan yang berwarna kuning bagaimana? Setelah tahu itu jadi, maka berikutnya mereka akan menambahkan satu kegiatan yang disebut dengan apa? Misalkan pewarnaan. Nah, ini contoh saja, saudara. Ya, pewarnaan apa yang dibuat menjadi berwarna kuning tadi. Ini satu contoh. Belum lagi kalau misalkan tahunya itu yang berwarna coklat, ya. Nah, yang biasanya dipakai untuk tahu isi misalkan. Nah, ini menjadi sebuah kegiatan yang sangat berbeda satu produk dan produk yang lain. Nah, maka di kalimat tersebut saya katakan derajat keragaman produknya itu sangat bervariasi. Ya, ini contoh. Kemudian berikutnya adalah jika unit based cost driver ini dianggap bermasalah, solusinya apa? Kan begitu, saudara. Apa solusinya yang harus kita gunakan untuk mengatasi unit based cost driver ini sehingga tidak mengganggu di dalam penentuan cost produk dan tidak mempengaruhi atau mengganggu di dalam penentuan pricing atau harga. Nah, kemudian di sini saya sebutkan adalah solusinya adalah penggunaan activity based costing atau ABC. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam activity based costing selain menggunakan
unit based cost driver, jadi tetap menggunakan apa yang dipakai oleh sistem konvensional tadi, ya, yaitu yang terkait dengan unit yang dihasilkan, dan juga menggunakan yang disebut dengan non-unit based cost driver. Apa non-unit based cost driver? Ya tadi, aktivitas-aktivitas yang tidak berhubungan atau tidak terkait sama sekali dengan unit. Jadi tetap diperhitungkan, saudara. Karena dianggap bahwa kegiatan-kegiatan tersebut juga ya digunakan untuk menyiapkan proses produksi itu berjalan dengan baik. Demikian, saudara. Ya, jadi di dalam sistem konvensional, masalah yang timbul kemudian dapat dipecahkan dengan atau dapat diatasi dengan namanya ABC tersebut, saudara. Baik, saya akan masuk ke dalam konsep ABC, saudara. Dalam konsep ABC, kita akan membahas secara lebih mendalam ya konsep ABC ini. Apa yang dimaksud dengan ABC? Ya, ABC adalah sebuah sistem yang apa, saudara? Yang melakukan pembedanan biaya BOP ke dalam produk dengan menggunakan 2 tahap. Sama seperti sistem konvensional. Di dalam sistem konvensional pun juga demikian, bahwa penentuan kos produk juga melalui 2 tahap. Tetapi perbedaannya di mana, saudara? Perbedaannya adalah, saya akan jelaskan dulu yang sistem konvensional, bahwa sistem konvensional biasanya menelusur biaya ke tempat. Nah, ini saya kasih warna merah. Ya, saya highlight warna merah supaya lebih paham. Jadi, menelusur ke tempat terjadinya biaya. Maka biasanya di dalam sistem konvensional menganut sistem departemenisasi atau sistem departemen. Departemen-departemen yang dipakai inilah yang akan dijadikan sebagai acuan bahwa biaya tersebut terjadi di masing-masing departemen. Nah, sehingga di sini adalah apa? Menelusur biaya ke tempat. Tempat itu apa? Merujuk kepada departemen. Maka dalam hal mengalokasikan biaya overhead pabrik ke dalam masing-masing produk, karena biasanya departemen 1, departemen 2, 3 itu digunakan untuk memproduksi tidak hanya satu produk, tapi banyak produk. Nah, kemudian saudara, dalam hal nanti mengalokasikan, biasanya ya menggunakan tarif yang ada di departemen tersebut. Maka dalam istilah akuntansi biayanya adalah tarif departemen. Ya, masing-masing departemen punya tarif yang berbeda-beda. Mengapa? Tergantung dari dasar alokasi aktivitasnya atau dasar kegiatannya. Misalkan departemen A dialokasikan berdasarkan jam mesin. Departemen B dialokasikan berdasarkan jam tenaga kerja, didasarkan atas jam luas lantai dan seterusnya. Ini contoh. Ya. Kemudian berikutnya, setelah menelusur biaya ke tempat terjadinya, maka barulah dibebankan BOP tersebut ke masing-masing produk dengan menggunakan tarif yang ada di departemen. Ya. Seperti apa, saudara? Seperti ya kalau kita bicara rumus dari BOP dibebankan adalah tarif kali dengan kapasitas sesungguhnya. Nah, tarif itu didapat dari mana? Anggaran BOP dibagi dengan taksiran kegiatan ya di dalam departemen yang bersangkutan. Kan demikian, saudara. Nah, sehingga yang dianut adalah membebankan BOP, biaya yang secara langsung saya katakan atau biaya yang terkait secara langsung dengan unit atau produk yang dihasilkan. Demikian, saudara. Jadi bebankan langsung ke BOP tersebut ke produk. Sedangkan sistem ABC ya, yang dimaksud dengan ABC adalah sebuah sistem yang sama-sama menelusur, akan tetapi ditelusurnya bukan ke tempat terjadinya biaya, tetapi up
aktivitas-aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya tersebut, saudara. Mulai dari setup, mulai dari infeksi, mulai dari produksinya itu berjalan, setelah selesai dikirim ke gudang, ada penanganan, pengiriman dan lain sebagainya. Itulah aktivitas-aktivitas. Yang apa, saudara? Yang menyebabkan munculnya cost dari biaya dari produk tersebut, saudara. Kemudian tahap kedua sama dengan sistem konvensional. Setelah kita menelusur biaya ke aktivitas, maka yang berikutnya adalah dari biaya-biaya yang muncul dari aktivitas tersebut, atau saya sebut dengan biaya aktivitas, dibebankan kepada produk. Nah, gitu, saudara. Jadi kalau yang tadi bebankan BOP, kalau di sini bebankan BOP ke produk biasanya berdasarkan taksiran di sini. Ini taksiran. Ya kan, saudara, kalau Anda perhatikan BOP dibebankan itu biasanya taksiran. Karena apa? Tarif BOP. Tarif BOP itu adalah taksiran. Saya katakan tarif BOP departemen itu adalah BOP anggaran dibagi dengan taksiran aktivitas. Atau taksiran kapasitas dari departemen tersebut. Maka pada saat dibebankan, nilai dibebankan itu biasanya adalah masih berdasarkan taksiran. Berbeda dengan konsep konvensional, sedangkan ABC dia lebih membebankan biaya-biaya aktivitas. Artinya biaya yang sudah terjadi. Saudara, dari aktivitas-aktivitas tersebut. Kan pasti ada, saudara. Pakai BBM, kemudian inspeksi yang dilakukan berarti ada membayar tenaga kerja. Nah, ini biayanya. Jadi membebankan biaya aktivitas ke dalam produk. Jadi itu konsep di dalam ABC. Jadi semua aktivitas yang timbul dan mengkonsumsi biaya itu harus dialokasikan kepada produk. Ini konsep di dalam ABC membandingkan dengan konsep yang ada di konvensional. Nah, sehingga, saudara, implikasi dari ABC apa? Bahwa ABC mampu menghasilkan perhitungan biaya atau kos produksi yang lebih akurat. Karena tadi ini, saudara, semua aktivitas diperhitungkan. Tidak hanya sekedar satu aktivitas atau satu tarif saja atau satu kapasitas saja yang terjadi di dalam departemen tersebut. Tapi ini adalah semuanya diperhitungkan sehingga menghasilkan perhitungan biaya kos produksi yang lebih akurat. Ini adalah konsep ABC. Kemudian saya lanjutkan, di dalam konsep ABC yang khususnya yang lebih mendalam, penggolongan aktivitas dan penentuan homogenitas. Kita harus pahami, saudara, bahwa di dalam penentuan atau penggolongan aktivitas ini sangat penting, khususnya pada saat nanti kita ingin melakukan pengelompokan dari aktivitas-aktivitas yang saudara, yang dianggap memiliki keterkaitan atau rasio konsumsi yang sama. Sebelum kita membahas mengenai klasifikasi di dalam cost driver juga, kita akan bahas dulu yaitu yang disebut dengan penggolongan aktivitas. Biaya aktivitas yang disebut dengan penggolongan aktivitas adalah biaya aktivitas yang saling berkaitan. Ini biasanya nanti akan digabungkan ke dalam sebuah homogeneous cost pool. Atau apa, saudara? Kelompok atau pool yang homogen. Kelompok biaya atau cost pool yang homogen. Nah, kriteria di dalam menentukan apakah aktivitas tersebut homogen, umumnya atau banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakannya adalah dengan dasar rasio konsumsi aktivitas yang sama. Penggunaan BBM,
produk A 20, produk B 30. Jadi 20 banding 30. Kalau disederhanakan 2 banding 3. Kemudian berikutnya, ya, jam kerja langsung. Produk A menggunakan jam kerja langsung 400 jam. Produk B menggunakan jam kerja langsung sebanyak 600 jam. 400 dibanding 600. Kalau disederhanakan sama-sama 2 banding 3. Ya, kalau 2 banding 3 sama dengan 2 banding 3 yang tadi, yang yaitu adalah jam penggunaan bahan bakar, maka bisa dijadikan satu ke dalam homogeneous cost pool, yaitu pool yang homogen. Nah, sebelum saya jelaskan lebih mendalam lagi, saya akan mereview materi kita sebelumnya, ya, yaitu yang terkait dengan pekan lalu, yaitu penentuan cost produk. Ya, ini mudah-mudahan Anda ingat ini dengan tabel yang saya tampilkan. Ya, di dalam tabel ini kemudian saya menjelaskan terkait dengan penentuan harga pokok. Kalau tradisional biasanya BOP dibebankan atas bisa saja tarif tunggal atau bisa juga dengan menggunakan tarif departemen. Ya. Nah, kemudian berikutnya bagaimana dengan yang ABC? Ini nggak perlu saya jelaskan lagi karena satu semester kemarin Anda sudah berhubungan dengan yang namanya BOP dibebankan tarif departemen maupun tarif tunggal. Ya. Jadi apalagi pekan yang lalu saya juga sudah sangat cukup jelas menurut saya dalam menjelaskan BOP berdasarkan tarif tunggal dan tarif departemen, atau BOP dibebankan atas dasar tarif departemen atau tarif tunggal. Nah, saya akan langsung masuk ke sini, saudara. Di dalam penentuan, ya, aktivitas-aktivitas yang homogen tadi yang akan kita masukkan ke dalam satu kelompok pool, ya, saya kalau kemarin mengatakan pool itu apa? Pool itu kan, Pak, kalau dalam bahasa Inggris kalau diartikan secara langsung itu adalah kolam renang. Tapi di dalam akuntansi biaya ini istilah pool itu adalah penampungan. Kalau saya mengartikan demikian, saudara. Penampungan apa, Pak? Penampungan seluruh aktivitas yang apa? Yang sejenis atau yang homogen. Jadi ditampung, ya, ke dalam satu pool tadi. Demikian, saudara. Nah, kemudian dalam hal melakukan penentuan aktivitas yang homogen tadi, termasuk nanti kita membebankan biaya ke dalam produk, ada 2 tahap yang harus dilalui. Tahap pertama adalah menelusur biaya-biaya yang terjadi ke berbagai aktivitas. Dengan cara apa, saudara? Kita identifikasi satu persatu aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan biaya tersebut. Ya. Yang kedua adalah dari biaya yang terjadi sudah kita identifikasi aktivitasnya, kemudian kita hubungkan biaya-biaya tersebut dengan aktivitasnya. Sehingga setelah kita dapatkan, barulah kita identifikasi, ya, rasio dari masing-masing aktivitas tersebut. Maka di langkah ini biasanya sudah ditentukan rasio seperti kegiatan setup, ya, cost drivernya adalah jumlah kegiatan produksi, ya, dasar atau pemicu munculnya biaya itu diukur dengan jumlah kegiatan produksi. Rasio produk A dan B adalah 2 banding 3. Ya. Begitu juga dengan inspeksi, 8 banding 12. Kalau disederhanakan 8 banding 12 sama-sama dibagi 4. 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 adalah 3. Jadi sama-sama 2 banding 3. Nah, sehingga ini menjadi satu pool. Kan demikian, saudara. Kemarin saya sudah jelaskan demikian. Sama seperti jam mesin dengan jam tenaga kerja langsung. Kalau dibandingkan, ini adalah 1 banding 5. 2 per banding 10 pun sama kalau disederhanakan 1 banding 5. Nah, setelah dihubungkan setiap aktivitas dengan biayanya, maka berikutnya adalah kita tentukan kelompok dari biaya yang homogen tersebut.
yaitu yang disebut dengan activity grouping. Jadi pengelompokan ke dalam biaya-biaya atau aktivitas-aktivitas yang sejenis. Nah, di dalam pengelompokan aktivitas yang sejenis ini biasanya merujuk kepada dua hal. Yang pertama adalah bahwa biaya secara logis berkaitan. Nah, kalau ini biasanya dilakukan kalau memang Anda betul-betul paham di dalam proses produksi tersebut. Akan tetapi kalau Anda tidak paham atau tidak atau kesulitan di dalam melakukan pemahaman apakah biaya atau kegiatan ini secara logis itu berkaitan, gunakan yang kedua, yang ini paling banyak dipakai, bahwa menggunakan rasio konsumsi yang sama. Nah, ini seperti contoh atau di poin B ini saya saya kelompokkan di dalam rasio konsumsi yang sama. Nah, kalau ini sudah, maka kita hitung biaya di dalam masing-masing pool, ya ini 162 juta, ya penjumlahan dari aktivitas setup, infeksi, ini adalah aktivitas energi, pemakaian energi, dan insentif tenaga kerja langsung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita tentukan tarif. Dalam menentukan tarif, ya dasar yang Anda pakai adalah atau ukuran konsumsi yang Anda pakai itu boleh Anda gunakan salah satu dari aktivitas yang terdapat di masing-masing pool. Kalau pool 1 mau pakai setup, boleh. Mau pakai ukuran konsumsinya set infeksi juga boleh. Begitu juga di pool 2. Mau pakai energi boleh, mau pakai insentif tenaga kerja langsung boleh. Pertanyaannya adalah, kemarin sudah saya jelaskan juga, berarti Pak, bisa saja dimungkinkan tarif dari masing-masing. Kalau misalkan dasar ukurannya konsumsinya itu berbeda-beda, menyebabkan tarif itu berbeda-beda. Betul. Saya katakan itu tidak salah. Kalau kita menggunakan biaya setup, itu tarifnya akan berbeda dengan biaya infeksi. Akan tetapi, saudara, nanti pada saat dialokasikan total biaya 162 juta ini ke dalam masing-masing produk, maka saya gunakan istilahnya di dalam bukunya Pak Kris itu adalah pasti, pasti bahwa biayanya akan sama. Nah, gitu, saudara. Jadi biaya itu akan sama, saudara. Mau pakai yang tarif berdasarkan ukuran konsumsinya setup atau infeksi, hasil akhirnya akan sama. Pekan lalu sudah saya jelaskan. Nah, setelah kita menentukan tarif kelompok, maka berikutnya adalah membebankan biaya-biaya tersebut ke dalam produk. Nah, ini tahapannya, saudara. Tahapan di dalam mengelompokkan biaya yang memiliki rasio konsumsi yang sama ke dalam pool yang sama, saudara. Ini contohnya. Oke, baik. Saya akan kembali ke dalam penjelasan sebelumnya, yaitu masih konsep. Jadi tadi saya di awal-awal saya sudah mengatakan bahwa saya hari ini lebih banyak bicara konsep ABC dulu. Ya, mengapa? Karena hitung-hitungannya, cara mencarinya, itu sudah saya jelaskan pekan yang lalu. Nah, sekarang kita pelajari konsep ini secara mendalam. Tujuannya apa? Bukan hanya sekedar pandai menghitung Anda, tapi Anda juga mengerti konsep di dalam ABC. Nah, kembali ke dalam slide ini, saudara, ya. Jadi biaya aktivitas yang saling berkaitan digabung ke dalam sebuah homogeneous cost pool. Kriterianya apa? Yang umum adalah rasio konsumsi aktivitas akan yang sama. Nah, dengan pengelompokan ke dalam kelompok yang homogen tadi atau pool yang homogen, maka akan memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah mengurangi jumlah tarif BOP. Coba kalau Anda perhatikan, di materi sebelumnya yang tadi baru saja saya tunjukkan kepada Anda, ada 4 kegiatan kegiatan atau 4 aktivitas.
Kalau kita tidak mengelompokkan ke dalam pool yang homogen, maka kita akan mengenal 4 tarif. Tarif berdasarkan ukuran kapasitas inspeksi, jam mesin, jam tenaga kerja langsung, dan ukuran dari produksi. Ada 4, saudara. Nah, bagaimana kalau aktivitasnya ada 100? Maka akan ada 100 tarif BOP. Kan demikian, saudara. Tapi kalau kita mengelompokkan semua aktivitas tersebut, kita gabung ke dalam sebuah pool yang homogen, maka pasti akan mengurangi jumlah tarif BOP. Maka setiap pool akan punya tarif. Pool 1 isinya ada dari 2 aktivitas, pool 2 dari 2 aktivitas. Kalau aktivitasnya ada 100, pool 3 misalkan ada dari 30 aktivitas. Kan demikian, saudara. Mau pakai ukuran manapun, tetap hasil akhirnya pasti akan sama. Karena rasio konsumsinya sama. Kan demikian, saudara. Ya, ini. Kemudian berikutnya, saudara, manfaatnya adalah menyederhanakan tugas penentuan kos. Kalau tadi, ya, dari 4 aktivitas, masing-masing punya biayanya. Maka kalau kita tidak mengelompokkan, maka akan ada 4 tarif dari masing-masing aktivitas. Maka berikutnya, biaya yang terjadi dari aktivitas tersebut harus dialokasikan berdasarkan tarif yang ada dari masing-masing aktivitas tadi. Akibatnya apa, saudara? Penentuan atau menghitung kos produk menjadi kompleks, sangat banyak. Karena semua aktivitas itu kita hitung. Ya. Sehingga saudara apa? Ya, tadi menyulitkan kita dalam penentuan kos. Tapi kalau dikelompokkan ke dalam pool yang memiliki rasio atau yang memiliki sifat homogen, maka saudara ini akan lebih sederhana. Yang tadi 4 contoh saja lah, saudara. Yang tadi 4 aktivitas dijadikan ke dalam 2 pool, maka kita cukup mengalokasikan total biaya yang ada di masing-masing pool. Itu yang manfaat dari ABC. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi kompleksitas model penentuan kos berbasis aktivitas secara keseluruhan. Tadi sudah saya jelaskan juga. Kalau misalkan aktivitasnya ada 100, ya sangat kompleks kan, saudara, sangat banyak ini, saudara. Tapi dengan kita mengelompokkan, maka ini akan mengurangi ya tingkat kompleksitas dalam penentuan kos tersebut, saudara. Nah, demikian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mas Tommy, Mas Judi, ada yang mau tanyakan? Mbak Intani, Lista Ayu, Erlinda, adakah yang ingin Anda tanyakan? Mas Iftinan? Belum, Pak. Saat ini Mbak belum, Iftinan, Pak. Oh, Mbak Iftinan. Saya pikir Mas. Mohon maaf. Oke. Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya lanjut. Ya. Saya lanjut. Nah, kemudian saudara, sebelum kita masuk ke dalam atau mungkin begini, bukan sebelum masuk, tapi kalau Anda membaca di dalam berbagai macam buku, khususnya buku Pak Kris, ya, itu nanti ada, kalau tidak salah, di halaman 115, saudara. Ya, semalam saya sempat membaca di halaman 115 atau di halaman 111. Mohon maaf. Kalau Anda membaca kembali di bukunya Pak Kris, bagi Anda yang punya, di halaman 111, dalam hal pengelompokan biaya ke dalam homogeneous cost pool, itu akan ada yang disebut dengan, kalau Anda baca 111, ya, itu adalah pool 1 dalam kurung adalah batch level atau batch level. Pool 2 itu adalah dalam kurung adalah unit level. Pekan yang lalu saya tidak pernah menyinggung ini, saudara. Ya, karena saya masih berpikir
Saya hanya jelaskan dulu mengenai ininya saja, saudara. Bagaimana cara menghitung, cara mencari tarif di masing-masing pool atau yang disebut dengan tarif kelompok atau pool rate, ya. Ini yang harus saya jelaskan dulu. Nah, sekarang saya akan jelaskan makna dari batch level itu apa, kemudian unit level itu apa. Nah, ini yang apa namanya yang memang sengaja saya tidak jelaskan di pekan yang lalu. Ya, mungkin Anda bertanya ini apa ya maksudnya? Bagi Anda loh ya, bagi Anda yang memang membaca bukunya Pak Kris atau Anda mencari literatur yang lainnya. Nah, oke. Di dalam klasifikasi tingkat aktivitas, jadi yang disebut dengan batch level atau unit level itu adalah tingkatan aktivitas. Ada 4 tingkatan aktivitas. Yang paling rendah adalah unit level. Ya. Saya akan jelaskan yang disebut dengan unit level. Unit level activities adalah aktivitas yang dilaksanakan ya berdasarkan apa? Dari setiap dihasilkannya satu unit produk. Jadi begitu, saudara. Jadi aktivitas yang dilaksanakan ya dalam hal setiap dihasilkannya satu unit produk. Nah, dengan kata lain, aktivitas-aktivitas ini adalah aktivitas yang langsung berhubungan dengan unit, ya, dan besarnya biayanya tergantung dari unit yang dihasilkan, ya. Dan contohnya adalah biasanya adalah yang langsung berhubungan dengan unit. Ini adalah pemakaian energi, bahan bakar, kan begitu, saudara? Bensin, BBM, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan pemakaian energi. Karena nanti digunakan oleh mesin yang mesin ini berhubungan langsung dengan unit. Kedua adalah jam tenaga kerja. Ini contoh. Tenaga kerja adalah orang yang berhubungan langsung ya mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Ini aja jam tenaga kerja. Yang digunakan untuk setiap unit produknya. Ya. Ini contoh. Ini level yang paling kecil. Jadi langsung terkait dengan produk atau unit. Paham sampai sini, saudara? Maka kalau Anda kembali ke halaman Anda lihat di halaman 111 di bukunya Pak Kris, biaya energi dan insentif tenaga kerja langsung itu masuk ke dalam pool 2 dalam kurung unit level. Artinya apa? Kelompok ini ya, kelompok 2 itu adalah aktivitas-aktivitas yang terkait dengan apa? Dengan unit yang dihasilkan. Gitu, saudara. Ya. Jadi dia langsung tergantung pada unit yang dihasilkan. Nah, kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah yang disebut dengan batch level activities. Ini lebih tinggi. Lebih tinggi dari apa? Lebih tinggi dari unit level. Nah, di dalam batch level activity atau yang disebut dengan batch level activity adalah apa, saudara? Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan ya, yang dilaksanakan apa? Setiap dibuatnya atau diproduksinya sekelompok produk. Kalau tadi dari unit produk yang dihasilkan. Kalau ini sekelompok produk, maka batch itu adalah kelompok, saudara. Ya, Pak Pul juga kelompok, iya. Batch juga kelompok, saudara. Tapi kita menggunakan di sini adalah batch level activity. Jadi dikelompokkan dulu. Sekelompok produk. Contoh tadi, ya, bikin tahu. Ada tahu warna putih, warna kuning, warna hijau, warna merah. Misalkan, saudara. Kita nggak tahu nanti ke depannya. Tahu bermacam-macam. Ya. Nah, ini kelompok. Memproduksi tahu dengan berbagai jenis warna. Contoh itu, saudara. Kemudian berikutnya apa? Di dalam
kelompok tadi pasti ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Maka besarnya biaya, khususnya biaya aktivitas tadi, tergantung pada jumlah batch atau jumlah kelompok. Ya, kalau tadi saya contohkan tahu putih, tahu merah, tahu kuning, tahu hijau, tahu batik misalkan, ya, dan lain sebagainya, ya, berbagai macam produk, kelompok produk tadi. Nah, ini lebih luas karena banyak banyak produk. Ini contoh saudara. Ya, jika dihubungkan dengan jumlah unit dalam setiap batch, maka biaya ini akan bersifat tetap. Nah, contoh, aktivitas setup, inspeksi, penjadwalan produksi, serta penanganan bahan baku. Coba kalau Anda bayangkan. Aktivitas setup, mesin yang mau dipakai kita ini harus kita setup dulu. Dan nantinya mesin ini dipakai bukan hanya untuk menghasilkan satu unit produk atau satu jenis produk, tetapi digunakan oleh produk-produk yang lainnya, yang sekelompok. Nah, gitu, saudara. Contoh yang saya contohkan tadi di awal, Coca-Cola. Coca-Cola, Sprite, Fanta itu sejenis, ya, sekelompok, sama-sama minuman. Maka mesin ini dipakai untuk saudara? Untuk ketiga jenis minuman tersebut, saudara. Pada saat infeksi, demikian. Kita juga menginfeksi, ya. Pada saat produksi semua juga kita lakukan. Penanganan bahan baku. Bahan baku yang dipakai adalah bahan baku yang sama. Contoh kalau misalkan tadi tahu, kedelai. Kedelai dipakai oleh kelompok tersebut. Tahu kuning, tahu putih, tahu merah, tahu hijau misalkan. Bisa dipahami, saudara. Jadi penanganan bahan baku ini pun juga digunakan untuk apa? Untuk satu sekelompok atau satu kelompok produk yang yang sama. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan product level activity atau product level sustaining activity. Adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung seluruh produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kalau tadi hanya sekelompok, sebelumnya unit, lebih kecil. Kalau sekelompok, tadi tahu saja. Kalau misalkan seluruh produk, misalkan perusahaan ini adalah mengelola atau mengolah bahan dasarnya adalah atau bahan bakunya kedelai. Maka hasilnya adalah tahu, tempe, kecap. Berarti bukan kelompok yang sama. Ada tahu, ada tempe, ada kecap. Mungkin tambahkan lagi, ada tahu gembus misalnya, atau tempe gembus. Misalnya demikian, saudara. Nah, seluruh produk tadi, ya, ini yang disebut dengan product level activity. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal menghasilkan produk-produk tersebut, saudara. Maka, aktivitas ini akan mengkonsumsi sumber daya untuk mengembangkan produk atau memungkinkan produk dihasilkan. Oh, berarti aktivitas apa? Research and development. Perekayasaan, pengembangan. Ini dilakukan, saudara. Karena tujuan untuk apa? Ya tadi, untuk mengembangkan produk. Tadi saya contoh lah, saudara. Selama ini kita hanya mengenal tahu warnanya putih sama kuning. Kita bicarakan tahu pong itu kita kesampingkan dulu. Tapi umumnya yang kita kenal adalah tahu itu warna putih sama warna kuning. Siapa tahu ke depannya, seperti tadi saya selalu menyinggung tahu warna merah, tahu warna hijau. Ya, siapa tahu. Ya nggak, saudara? Karena sekarang teknologi itu semakin canggih. Orang selalu berpikir adalah yang aneh-aneh. Ya, kemarin saya melihat di YouTube ada orang di Thailand itu mengelola atau mengolah bulu ayam menjadi daging, saudara. Ya, orang akan berpikir ini apa? Masa bisa orang bulu ayam kok jadi daging? Buktinya bisa, saudara. Nah, ini salah contoh-contoh. Mereka melakukan apa? Melakukan perekayasaan. Dia butuh waktu sekitar 1 tahun untuk yang menemukan formula dari bahan dasar adalah bulu ayam menjadi olahan daging.
Kemudian berikutnya adalah aktivitas dan biaya yang berhubungan itu akan cenderung naik jika jenis produk yang dihasilkan bertambah. Ya tadi, selama ini kita hanya kenal adalah tahu warna putih sama kuning. Kalau tadi dihasilkan tahu warna merah, warna hijau, warna biru, warna oranye misalkan, berbagai macam warna tadi, pastinya aktivitas dan biayanya akan bertambah. Ya, demikian saudara. Dan yang terakhir adalah tahapan yang paling tinggi, ada yang disebut dengan apa namanya saudara? Yang disebut dengan, sebentar, aku nggak mau jalan ini. Nah ini dia. Yang disebut dengan facility level activity. Bicaranya adalah kata depannya adalah facility atau fasilitas. Nah, di dalam fasilitas ini adalah aktivitas yang mendukung proses manufaktur umum. Berarti dia memang berhubungan untuk semua produk, tapi tidak serta-merta hanya untuk produk saja, tetapi aktivitas manufaktur. Nah, biasanya ini tidak memberikan manfaat secara langsung kepada produk. Contohnya apa? Pengelolaan pabrik. Pabrik itu kan dikelola supaya rapi dan lain sebagainya, supaya bersih. Ada biaya pengelolaan. Berhubungan langsung tidak dengan yang namanya produk. Tidak. Penataan lingkungan kerja supaya enak, gampang berhubungan dan lain sebagainya, ya, maka lingkungan kerja itu harus ditata. Ada biaya yang dikeluarkan juga. Program sosial, pengamanan pabrik, pajak bumi dan bangunan, serta depresiasi gedung. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang secara tidak langsung, atau yang tidak memberikan manfaat ke dalam setiap produk secara langsung. Demikian, saudara. Nah, poin 1 unit level, poin 2 adalah batch level, yang ketiga adalah produk. Semuanya pasti berhubungan dengan unit. Sedangkan facility level tidak berhubungan. Akan tetapi, saudara, dalam hal nanti kita mengelompokkan, kita wajib memperhitungkan semua aktivitas tersebut. Dan dalam nanti kita mengelompokkan harus apa, saudara? Sama tingkatan aktivitasnya. Unit level dengan unit level. Batch level dengan batch level. Ya. Facility dengan facility, kemudian produk dengan produk. Ya, nanti kalau Anda perhatikan ya di halaman mulai 115 sampai dengan halaman 118, saudara. Itu ada di bukunya Pak Kris. Silakan nanti Anda baca contoh di dalam pengelompokan. Ya, kalau yang pekan lalu saya hanya mencontohkan 4 aktivitas, yang ini terbagi menjadi 2 aktivitas, yaitu unit dan batch. Ya, saudara. Demikian. Nah, kesimpulannya adalah ya dari apa yang saya sampaikan, kita juga harus tahu bahwa unit level, batch level, product level berisi aktivitas yang berhubungan langsung dengan produk. Sedangkan fasilitas itu tidak. Nah, aktivitas dalam 3 kelompok ini dapat dipecah. Jadi masing-masing unit level, batch level, dan product level ini dapat kita pecah berdasarkan rasio konsumsi. Tapi ingat, masing-masing harus sama. Unit level dengan unit level, batch level dengan batch level. Demikian, saudara. Nah, aktivitas dengan rasio konsumsi sama menggunakan cost driver yang sama untuk mengkonsumsi biaya. Jadi nanti kalau sudah kita kelompokkan harus rasionya juga sama. Pak, kalau ada rasio yang berbeda, berarti bikinkan pool sendiri. Pak, kalau misalkan ada 10 kegiatan atau aktivitas, ada 9 aktivitasnya itu adalah dibagi menjadi 3 pool, karena 3 kegiatan itu memiliki rasio yang sama. Pak, ada 1 aktivitas, rasionya tidak bisa masuk ke dalam pool 1, pool 2, pool 3. Ya udah, bikinkan saja pool yang keempat. Kan demikian, saudara. Nggak ada masalah. Yang penting memang dia tidak memiliki rasio ya yang sama. Kemudian berikutnya adalah seluruh aktivitas dalam setiap kelompok yang memiliki cost driver yang sama dikelompokkan dalam sebuah kelompok. Ya tadi saya katakan, kalau kita mau mengklasifikasi ke dalam
unit level, maka semua aktivitas ini adalah memang yang terkait dengan unit level. Tidak boleh unit level nanti digabung dengan batch level, digabung dengan product level. Ya, ini tidak diperkenankan, saudara. Lebih tepatnya adalah di poin keempat ini adalah seluruh aktivitas dalam setiap kelompok yang memiliki cost driver yang sama dikelompokkan dalam sebuah kelompok. Nah, gitu, saudara. Demikian, ya, terkait dengan konsep ABC. Sebelum masuk ke dalam just in time, adakah yang ingin Anda tanyakan ke saya? Ya, sambil saya menghela nafas, ya, menarik nafas. Saya menyapa yang sudah datang ini kok tumben sedikit ini, nggak tahu ini pagi-pagi biasanya banyak. Tommy, sehat Tom? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Ikhwan kemana nih? Kok Ikhwan nggak kelihatan ini? Nggak ada kabar ya? Ini nggak ada ini Ikhwan nih. Haris, ada Haris. Gimana Haris? Masih bergabung, Riz? Ya Pak. Oke. Judi tadi di awal-awal Judi. Ya. Oke. Baik. Yang lainnya ini ada Latifah, Siti Jahwa. Latifah keluar masuk terus. Kenapa Latifah? Sinyalnya kurang bagus. Oh, nggak ada suaranya nih Latifah nih. Ya, jangan-jangan lagi beli bubur ayam dia. Ada, Pak. Oh, ada. Oke. Oke, baik, saudara. Judi, mau tanya nggak, Judi? Belum, Pak. Masih aman. Masih aman? Apa yang aman? Negara kita aman? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan untuk just in time, saudara. Ya, just in time. Baik. Apa itu just in time? Kan begitu, saudara. Kalau di kelas biasanya saya tanya kepada mahasiswa, Mas, Mbak, tahu nggak yang disebut dengan just in time? Mereka rata-rata mengatakan demikian. Bapak, kalau just in time, Pak, setahu saya itu adalah perusahaan yang menganut konsep atau filosofinya adalah persediaannya nggak ada. Kemudian saya tanya lagi, ada yang mengatakan zero inventory, Pak. Persediaannya nol. Ada lagi yang mengatakan minim persediaannya, Pak. Ada tapi sedikit. Banyak sekali jawaban-jawaban dari mahasiswa. Dari jawaban-jawaban tersebut, saya mengatakan, ya betul apa yang Anda katakan, dan itu tidak salah. Ya, memang yang disebut dengan just in time, kalau kita menganut ke dalam filosofi adalah bahwa perusahaan yang meminimalkan persediaan. Persediaan apa, Pak? Ya, mulai dari persediaan bahan baku, persediaan barang jadinya, itu diminimalkan. Kalau perlu, zero, atau artinya apa? Nol, kita tidak punya. Loh bagaimana Pak untuk produksi? Kan menjadi pertanyaan demikian, saudara. Nah, kita lihat, saudara. Di dalam filosofi just in time, ya, atau saya tuliskan just in time manufacturing adalah manufacturing dengan ciri, ya, atau filosofi di dalam just in time itu mempunyai ciri-ciri. Pertama adalah memproduksi atas dasar permintaan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah demand pull system. Ya. Atas dasar permintaan. Misalkan demikian. Saya, Judi, Haris, dan Tommy ini sedang membutuhkan produk A. Kemudian, ya, kalau saya berempat ini butuh produk A, kemudian saya datang ke perusahaan, kemudian saya order, itu namanya bukan permintaan. Tapi apa, saudara? Job order, pesanan. Saya memproduksi berdasarkan pesanan 4 orang tadi. Pak Pardi, Mas Judi,
Mas Haris sama Mas Tommy, 4 orang ini. Ya kan? Itu namanya order, datang. Misalkan apa? Pengen bikin jaket dan lain sebagainya. Ini yang Anda kenal di dalam di dalam akuntansi biaya. Kenapa harus saya jelaskan terlebih dahulu? Bedanya antara pesanan dengan permintaan. Sedangkan permintaan ini adalah apa, saudara? Berdasarkan data yang diperoleh oleh perusahaan terkait dengan kebutuhan masyarakat. Contoh, saya tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang mereka adalah lembaga riset. Pak Pardi, Bapak butuh mobil yang bentuknya seperti apa? Misalkan demikian. Saya pokoknya mobil itu bentuknya adalah, ya saya sebutkan bla 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 bla. Yang penting bannya adalah bundar, supaya bisa ngelinding. Kalau kotak atau segitiga nggak bisa jalan kan gitu, saudara. Oke Pak, masalah bentuk bagaimana? Sebutkan. Jadi ada tim risetnya, ada tim pencari fakta lah. Artinya pencari fakta apa dalam bahasa yang positif ya, saudara. Artinya menggali keinginan dari masyarakat. Kemudian berikutnya, Mas Judi datangi juga. Mas Judi ini kalau Mas Judi, halo Mas Judi. Kenapa tiba-tiba terputus? Judi, dengar suara saya, Mas Judi? Dengar Pak, tadi terputus. Ya makanya. Oke ya, ini saya lanjut. Ya. Oke. Saya ulangi dulu, saudara, perbedaan antara permintaan dengan pesanan. Pada saat saya, misalkan tadi saya sebutkan adalah saya, Judi, Tommy, sama Haris. Berempat ini. Kita pengen bikin kaos atau bikin jaket. Maka biasanya kita berempat datang ke konveksi. Saya pesan atau kami pesan jaket modelnya begini. Ya, lengan panjangnya 2, lengan pendeknya 2, misalnya begini, saudara. Supaya nanti kalau bisa dipakai, kita tinggal mau set A, set B, nggak ada masalah. Kan begitu, saudara. Ini contoh saja, saudara. Nah, itu artinya apa? Perusahaan yang menjalankan aktivitasnya dengan cara pesanan. Dan itu sudah Anda pelajari di akuntansi biaya. Itu sistem konvensional. Mereka punya stok. Mereka siap. Karena mereka mempunyai stok, tujuannya apa? Kalau nanti tiba-tiba ada orang yang datang. Atau ada juga yang perusahaan yang menganut begini, saudara. Pokoknya produksi sebanyak-banyaknya, massal. Tanpa memperhatikan kebutuhan dari pelanggan. Yang penting sediakan dulu, nanti pelanggan yang milih. Itu yang disebut dengan proses. Itu juga Anda pelajari kemarin di akuntansi biaya. Nah, bedanya dengan permintaan apa? Kalau yang disebut dengan permintaan, itu didasarkan atas keinginan dari konsumen tadi. Dan datanya adalah diperoleh oleh perusahaan. Melalui siapa? Melalui lembaga-lembaga atau divisi-divisi risetnya perusahaan. Mereka mencari data. Mereka terjun ke masyarakat. Ya, mereka akan bertanya satu persatu. Pak Pardi butuh kendaraan seperti apa? Mas Judi butuh kendaraan seperti apa? Kemudian berikutnya adalah Mas Haris dan Mas Tommy, kendaraannya bentuknya seperti apa? Loh, ternyata sama. Pak Pardi dan teman-temannya tadi ini ternyata keinginan untuk memiliki kendaraannya sama, relatif sama. Sehingga perusahaan memiliki data, oh sekarang kebutuhan di masyarakat tersedia dibutuhkan 4 mobil dari 4 orang ini. Kalau ditanya, Pak Pardi mau beli kapan? Kalau ada produknya sekarang saya beli, misalnya. Yang lainnya sama.
Atau misalkan Mas Judi, oh saya tunggu dulu deh, bulan depan pas saya gajian. Nah, misalnya demikian, saudara. Ini adalah salah satu contoh. Ya, salah satu contoh di dalam apa? Data yang diperoleh, ya, sehingga dengan keinginan atau permintaan dari pasar tadilah perusahaan memproduksi. Makanya ditarik pull. Maka istilahnya adalah demand pull system. Permintaan masyarakat tadi dibawa ke dalam produksi kita. Jadi kita berproduksi berdasarkan apa? Ya permintaan. Paham, saudara? Jadi karena kemarin pada saat saya ngajar di kelas yang satu, mereka masih menganggap, oh berarti itu sama Pak dengan pesanan. Beda. Kalau pesanan, ya datang langsung kepada pabrik atau perusahaan tersebut, kemudian saya mesan sesuai dengan keinginan saya, modelnya. Tapi kalau di sini adalah saya menyiapkan, ya sesuai dengan permintaan. Karena bisa saja kalau pesan kan saya butuh sekarang. Tapi kalau permintaan bisa saja Mas Judi belinya bulan depan. Mas Haris 2 bulan lagi. Tapi yang penting apa? Perusahaan sudah menyiapkan produk tadi, ya, sehingga nanti pada saat nanti ingin dibeli oleh konsumen sudah siap, saudara. Itu demikian, saudara. Ya. Kemudian berikutnya, ciri-ciri yang lainnya adalah persediaan yang diinginkan itu diharapkan sama dengan 0. Tadi saya mengatakan zero inventory. Atau paling tidak menurunkan persediaan sampai tingkat yang paling rendah. Ya. Jadi konsep just in time bukan serta-merta 0. Tapi pasti ada persediaan yang mereka miliki, tapi minim. Contohnya apa, saudara? Jika perusahaan membutuhkan bahan baku yang berasal dari luar negeri atau luar kota. Contoh misalkan, saya memproduksi produk A. Bahan bakunya 90% ada di Jogja. Ya saya pesan yang 90% ini. Saya jadwalkan. Misalkan suppliernya adalah Mbak Latifah. Mbak, saya 2 hari lagi mau produksi. Tolong dikirim tepat waktu ya Mbak. Kalau bisa 1 jam sebelum saya produksi dimulai, ini sudah datang ke perusahaan saya atau ke pabrik saya. Siapa? Kalau kita kerjasama. Dengan siapa? Dengan supplier kita. Itu kalau just in time. Sedangkan yang 10% bagaimana? Nah, yang 10% ini ternyata harus saya beli dari luar negeri. Nah, biasanya ya untuk mengantisipasi agar kegiatan produksi itu tetap berjalan dengan lancar, maka saya stok 10% saja. Saya beli, tapi saya pakai untuk aktivitas saya, aktivitas produksi saya untuk beberapa kali. Sehingga saya stok di gudang. Tapi tidak masalah karena apa, saudara? Stoknya minimal, persediaannya minimal, saudara. Sehingga apa? Biaya pengelolaan bahan baku, biaya pengamanan gudang itu menjadi relatif kecil. Beda kalau misalkan saya stok sebanyak-banyaknya di gudang, maka saya harus mengeluarkan biaya juga yang akan lebih besar. Ini contoh, saudara. Jadi artinya di dalam sistem just in time itu tidak serta-merta dikatakan adalah zero inventory, tapi paling tidak bahwa persediaannya itu adalah minim. Nah, yang ketiga, dalam praktek perusahaan tetap memiliki stok barang dalam jumlah yang tadi sudah saya sebutkan. Contoh misalnya barang-barang yang harus saya beli dari luar negeri. Kemudian komponen atau suku cadang dan bahan datang tepat waktu. Tadi saya sudah contohkan. Suppliernya Mbak Latifah. Mbak Latifah, saya hari Kamis mau produksi mulai dari jam 9. Maka kalau bisa sebelum jam 9 pagi, bahan yang saya butuhkan ini sudah sampai. Siap Pak, saya akan kirim segera. Nah, begini saudara. Karena kebetulan dekat satu lokasi, sama-sama di Yogyakarta misalkan. Ini contoh. Kemudian yang kelima adalah kuantitas yang diproduksi sebesar yang diminta oleh konsumen. Tadi saya sudah contohkan. Saya butuh mobil, Zudi butuh mobil, Haris butuh mobil, kemudian Tommy juga butuh mobil. Maka 4 produk atau 4 unit mobil ini yang akan diproduksi. Karena ada
konsumen yang membutuhkan. Nah, gitu saudara. Ya, atau ada konsumen yang meminta. Ya. Jadi demikian saudara. Jadi kuantitas yang diproduksi sebesar yang diminta oleh konsumen. Ini adalah berbagai macam ciri dari just in time. Kita lihat saudara, apa perbedaan sistem manufaktur just in time dengan tradisional? Selalu kita bandingkannya adalah tradisional. ABC bandingkan dengan tradisional. Just in time kita bandingkan dengan tradisional. Ya, supaya Anda lebih paham. Karena saya yakin sistem tradisional Anda sudah dapat pembahasannya 1 semester kemarin. Ya. Yang pertama adalah karakteristik. Di dalam sistem just in time menggunakan karakteristik atau sistem pull through system atau demand pull system. Jadi apa saudara? Berproduksi berdasarkan permintaan. Jadi ditarik permintaannya konsumen, ditarik ke dalam perusahaan kita untuk kita produksi. Sedangkan sistem tradisional itu masih menggunakan push through. Apa itu saudara? Produksi sebanyak-banyaknya, kemudian lempar ke pasar, didorong ke pasar. Nah, gitu, saudara. Jadi, dia produksi banyak, nggak memikirkan apakah itu nanti laku atau sesuai dengan kebutuhan konsumen atau tidak. Yang penting siapkan tuh di pasar. Mau nanti konsumen butuh sekarang, butuh besok, butuh lusa, butuh bulan depan, tahun depan, dan masalah. Yang penting siapkan tuh di pasar. Itu bedanya. Kalau just in time, dia apa, saudara? Dia lebih kepada apa tahu yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini, berapa banyak, siapkan. Ya tadi Pak Pardi, Mas Judi, Mas Haris dan Mas Tommy butuh mobil, ya udah siapkan Pak. Begitu saudara. Kemudian yang kedua, kuantitas persediaan just in time itu sedikit. Kalau tradisional banyak. Tadi kalau just in time, kalau pull dia memproduksi sesuai dengan permintaan konsumen. Kalau konsumen dia butuhnya 4, ya maka kita siapkan persediaan kita jam 4. Bahan baku yang kita siapkan adalah sesuai dengan 4 produk yang akan kita hasilkan. Sedangkan tradisional, karena dia produksi secara massal sebanyak-banyaknya, maka persediaan mereka juga akan banyak. Kalau misalkan sudah dikirim ke pasar, ternyata tidak bisa menampung, dia simpan dulu di gudang. Maka di gudang itu persediaannya sangat banyak. Itu yang disebut dengan kuantitas dari persediaan. Kemudian yang ketiga adalah struktur manufaktur. Struktur manufaktur just in time adalah menganut sel manufaktur, sedangkan tradisional itu adalah departemen. Anda tanya lagi, apa lagi nih Pak? Makhluk apa lagi nih Pak? Sel manufaktur. Jangan-jangan sel itu sel musuhnya Son Goku Pak? Apa namanya yang Dragon Ball itu? Ya Son Goku betul ya saudara ya. Itu ada musuhnya namanya sel yang bisa berubah-berubah. Apakah demikian Pak? Nah, sebelum saya jelaskan faktor-faktor yang lainnya, saya akan jelaskan dulu ini apa yang disebut dengan sel manufaktur dan apa yang disebut dengan departemen. Kalau departemen saya yakin Anda sudah paham. Saya lewati dulu ini yang 3 terbawah ini. Nah, ini yang disebut dengan perbedaan antara sel manufacturing dengan tradisional manufacturing, khususnya pada layout. Di dalam sistem tradisional, ini yang atas, yang tradisional, seluruh produk itu akan melewati 3 departemen. Di mana atau yang mana masing-masing departemen ini memiliki mesin yang yang berbeda-beda. Artinya departemen 1 ini hanya menggunakan mesin dengan jenisnya adalah segitiga atau yang disebut dengan lates. Ya, lates ini saudara. Kemudian departemen 2 itu bentuknya adalah bundar, ini yang disebut dengan abrasive grinders. Kemudian yang departemen 3 bentuknya adalah segi 4, kemudian ada garis tengahnya. Nah, masing-masing departemen mempunyai spesialisasi. Nah, ini spesialisasi. Jadi, departemen 1 spesialnya apa? Menghasilkan produk segitiga. Departemen 2 produknya misalkan ini kalau kita bicara produk, itu yang bundar. Kemudian departemen 4 adalah yang warna segi 4.
atau mesin yang dipakai ini adalah tipenya adalah tipe segitiga, bundar, dan apa saudara, segi 4. Jadi semua produk A masuk ke ke departemen 1, nanti bentuknya segitiga. Jadi dari segitiga dibutuhkan oleh departemen 2 sebagai bahan baku, nanti hasilnya adalah bundar. Dari bundar tadi nanti menjadi segi 4. Demikian saudara. Seterusnya. Sehingga penjelasannya apa? Setiap produk yang dihasilkan itu melalui departemen-departemen yang memiliki spesialisasi ya di dalam proses tersebut, saudara. Jadi produk A itu akan melewati spesialisasinya departemen 1 apa? Segitiga. Departemen 2 bundar. Departemen 3 segi 4. Nah ini saudara. Dan perhatikan bahwa setiap departemen akan memproduksi berbagai macam produk. Maka departemen proses multiple product. Ya, bahwa setiap departemen atau departemen-departemen tersebut akan memproses produk-produk yang berbagai macam atau multiple products. Ini demikian saudara. Ya. Nah, ini. Ya, paham ya? Jadi setiap departemen itu ada spesialisasinya. Nah, berbeda dengan yang just in time, yaitu yang menganut sistem cell manufacturing, maka setiap ingin menghasilkan produk A atau produk B atau produk 1, produk 2, produk 3, maka layout-nya dibuat per sel. Nah, di dalam sel tersebut ya berisi mesin-mesin yang apa saudara? Yang berbeda-beda. Ini contohnya. Sel A ya, ini mempunyai mesin segitiga. Latte. Kemudian mempunyai juga mesin grinder. Kemudian punya juga mesin welding. Demikian, saudara. Sehingga untuk menghasilkan produk A, mereka cukup melewati sel ini saja, saudara. Sedangkan di sel B juga demikian. Mereka juga melewati mesin latte, mesin grinder, atau mesin welding misalkan. Dan sehingga penjelasannya adalah setiap sel itu akan memproduksi satu produk. Dan ingat, di dalam setiap sel spesialisasinya macam-macam. Ada yang punya kemampuan segitiga, kemampuan bundar, ya atau kemampuan welding. Sehingga penjelasannya adalah notice, perhatikan. Ya, perhatikan bahwa setiap produk yang dihasilkan itu melalui sel itu sendiri. Notice that ya, each product passes through its own cell. Artinya tadi setiap produk yang dihasilkan itu hanya terjadi di sel itu saja. Kemudian seluruh mesin yang dibutuhkan dalam proses tersebut dijadikan satu dalam setiap sel. Jadi supaya apa? Supaya nanti lebih mudah. Tidak harus kita melewati departemen, demikian saudara. Kemudian setiap sel didedikasikan untuk memproduksi satu jenis produk. Ya, each cell is dedicated to the production of one product. Begitu, saudara. Jadi satu sel ini hasilnya adalah produk A. Sel B, ya produk B. Sel C, produk C, dan seterusnya. Itu perbedaannya. Dan di setiap sel ini spesialisnya atau spesialisasinya berbeda macam-macam. Jadi multi talenta lah istilahnya gitu. Ada yang punya kemampuan membuat segitiga, membuat bundar, membuat segi 4. Ini contoh saja, saudara. Ya, demikian. Itu yang di dalam struktur manufaktur. Kemudian saya lanjutkan.
kualifikasi tenaga kerjanya multidisiplin. Ya, ini tadi yang saya katakan multi talenta tadi, multidisiplin. Sedangkan kalau sistem tradisional itu spesialis. Ya, dia hanya mampu mengoperasikan mesin-mesin yang hanya ada di departemen itu sendiri. Ya, sedangkan kalau yang di sel, karena terdiri dari berbagai macam pekerja dengan kemampuan yang macam-macam, maka multidisiplin. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan kualitas. Di dalam just in time, karena tadi kebutuhannya adalah sesuai dengan keinginan dari atau permintaan dari konsumen, maka hasil produknya itu sebisa mungkin kualitasnya terjaga, mutunya terjamin, ya, tidak hanya atau tidak mengandung unsur cacat atau rusak. Jadi betul-betul karena sesuai dengan apa yang diminta oleh si konsumen. Kemudian berikutnya, kalau untuk sistem tradisional mereka masih melakukan toleransi, toleran terhadap produk cacat atau produk rusak. Ya, karena mereka produksinya secara massal, pasti nanti ada produk yang rusak, mereka masih ditolerir lah. Maka di dalam akuntansi biaya Anda ada perlakuan terhadap produk rusak dan produk cacat. Kemudian berikutnya adalah fasilitas jasa tersebar. Sedangkan kalau tradisional itu terpusat, ya hanya per departemen. Kalau ini tersebar karena mengacu kepada sel tadi, saudara. Ya, demikian. Kemudian bicara mengenai biaya. Kalau kita bicara mengenai biaya tenaga kerja langsung dan BOP, biaya tenaga kerja langsung dan bahan baku, maka jelas sistem konvensional maupun just in time itu adalah menganggap sebagai biaya langsung. Artinya biaya yang bisa ditelusur langsung ke dalam produk. Sedangkan untuk biaya tidak langsung, khususnya BOP, biaya konvensional itu sangat banyak. Karena mereka menganggap bahwa setiap biaya yang dikeluarkan yang tidak ada hubungannya dengan bahan baku dan tenaga kerja langsung bebankan ke dalam BOP atau dicatat sebagai BOP. Maka tidak langsungnya ini banyak, saudara. Tapi di dalam sistem just in time, ya mereka mengubah yang tadinya tidak langsung menjadi langsung. Karena mereka menganggap begini, di dalam penanganan bahan baku, ini adalah aktivitas yang digunakan untuk apa, saudara? Menyiapkan bahan baku untuk ready to use, atau apa? Ready digunakan ke dalam produksi. Nah, maka penanganan bahan baku ini dianggap sebagai bahan langsung. Karena berhubungan dengan produksi nantinya. Reparasi dan pemeliharaan sama. Yang namanya reparasi mesin, maka berhubungan langsung. Nah, hal-hal yang tadi dianggap tidak langsung oleh konvensional, maka sekarang berubah menjadi langsung. Sehingga, saudara, di dalam biaya tidak langsung itu menjadi sangat sedikit dibandingkan dengan biaya langsung. Karena langsung aja bebankan ke dalam produk. Sedangkan yang tidak langsung, barulah kita alokasikan. Dan ini yang lebih sederhana. Ya, karena apa, saudara? Tidak ada yang namanya menyimpan barang di gudang. Kalau yang konvensional masih menyimpan, biaya tidak langsung. Sekarang tidak ada lagi biaya itu saudara, disimpan ke gudang, langsung masuk ke produksi. Penanganannya yang tadinya kita keluarkan untuk menjaga bahan baku, sekarang tidak lagi kita keluarkan. Tapi kalau ada pun penanganan dari dikirim dari supplier sampai ke gudang kita, kemudian dari gudang kita langsung masuk ke produksi, ini penanganan. Ini menjadi biaya yang dianggap langsung. Ini contoh saja, saudara. Ya. Kemudian berikutnya adalah saya akan mengenalkan kepada Anda atau membahas kepada Anda mengenai sistem pencatatan atau penentuan costing di dalam sistem just in time. Ini yang disebut dengan backflash costing. Ya. Apa itu backflash costing? Backflash costing adalah pencatatan akuntansi yang terjadi di dalam perusahaan yang menggunakan sistem just in time dengan cara
mengeliminasi rekening persediaan bahan baku dan rekening persediaan produk dalam proses. Kalau Anda perhatikan di konsep konvensional, pada saat dibeli bahan baku, Anda catat debit persediaan bahan baku. Kenapa kok Pak debitnya persediaan? Karena bahan itu belum dipakai. Simpan ke gudang kita. Masukkan ke dalam gudang, dijaga, dirawat, dan seterusnya. Begitu, saudara. Sedangkan just in time tadi konsepnya, dia tidak disimpan ke gudang, karena barang yang dibutuhkan, bahan baku yang dibutuhkan itu disesuaikan dengan jadwal produksi. Tepat waktu. Paham, saudara? Sehingga mereka tidak mengenal yang namanya persediaan bahan baku. Ini namanya backflush. Kalau bicara mengenai backflush itu artinya melompat. Ya. Kemudian berikutnya, kalau di dalam sistem konvensional, pada saat produk tersebut atau bahan itu dipakai, maka berubah statusnya menjadi PBDP, persediaan barang dalam proses. Ya. Sedangkan di just in time tadi ini apa? Itu tidak ada, tapi semuanya mulai dari beli sampai dengan masuk produksi, yang dua kegiatan ini ada di dalam sistem konvensional dan di dalam just in time itu dianggap tidak ada, maka seluruh aktivitas tadi diganti menjadi rekeningnya adalah bahan baku dalam proses. Karena bahan bakunya datang langsung dipakai ke dalam proses produksi. Makanya disebut dengan raw material in process atau bahan baku dalam proses. Kedua, yang disebut dengan backflush adalah ketika produk selesai dibuat, bahan baku yang tadi, saudara, bahan baku yang dipakai dalam proses ini langsung ditransfer ke produk jadi. Kalau kita kan tidak, saudara. Beli bahan, persediaan bahan, masuk ke produksi, PBDP, kalau udah jadi, baru mengubah PBDP ke dalam persediaan barang jadi. Kalau di sini, langsung bahan baku dalam proses berubah nanti menjadi produk jadi. Pak, bagaimana dengan BOP dan tenaga kerja? Di dalam backflush costing tidak dikenal sistem pencatatannya terpisah antara BOP dengan tenaga kerja. Kalau di dalam konvensional kita mencatatnya debit biaya tenaga kerja langsung, kreditnya adalah utang gaji dan upah. Nah, biaya tenaga kerja langsung tadi ini berubah menjadi PBDP karena orangnya langsung berhubungan dengan produksi. Sedangkan untuk BOP untuk BOP ada dua pencatatan, yaitu BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan. Saya tanya sama Mas Judi. Mas Judi, jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya bagaimana, Mas? Debit BOP sesungguhnya, kreditnya apa, Mas? Mas Judi? Iya, Pak. Coba ingat-ingat. Jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya di debit, kreditnya macam-macam beban, macam-macam akun di kredit, Pak. Oke. Dosen Anda? Bukan Pak Pardi kan waktu akuntansi biaya? Bukan. Alhamdulillah. Anda ternyata tersesat di jalan yang salah. Sekarang kalau Anda diajarkan oleh dosen Anda, kreditnya macam-macam akun di kredit, itu kan berarti banyak rekening atau akun di kredit. Kenapa nggak Anda tanya sama dosen Anda? Pak, Bu, boleh nggak kalau Ibu mengajarkan atau Bapak mengajarkan macam-macam akun di kredit, saya besok kalau bikin jurnal, debitnya adalah macam-macam akun di debit. Boleh nggak, Mas Judi? Boleh, Pak. Boleh. Tapi kenapa kok disalahkan? Kenapa hanya yang dikenalkan itu? Hanya BOP sesungguhnya kreditnya adalah macam-macam akun di kredit. Kalau saya tidak pernah mengajarkan itu. Kenapa? Karena saya anggap itu menyesatkan. Karena nanti mahasiswa hanya menghafalkan bahwa kalau BOP sesungguhnya pasti kreditnya adalah macam-macam akun di kredit. Padahal dalam praktik besok, Anda pada saat Anda bekerja, Anda nggak bisa menggunakan macam-macam akun di kredit. Harus dijabarkan. Pengeluarannya itu untuk apa?
bayar gaji karyawan tidak langsung, pemakaian bahan penolong, atau apa. Maka ada rinciannya, memang sangat banyak, sehingga disederhanakanlah ke dalam macam-macam rekening atau akun di kredit. Tapi itu salah, tidak ada akun dengan nama macam-macam akun di kredit. Paham sampai sini, Mas? Dan ini biasanya saya tanya kepada mahasiswa yang tidak saya ajarkan akuntansi biaya dengan saya, biasanya mereka kebablasannya di situ. Tapi nggak apa-apa lah, itu sudah berlalu. Ya, sudah berlalu, dan dosen Anda mungkin hanya untuk tujuannya adalah menyederhanakan. Ya, maka saya kadang-kadang kalau begitu saya bilang, kenapa Anda nggak tanya, Bu, boleh nggak kalau saya pakai macam-macam akun di debit? Kalau Ibu mengajarkan macam-macam akun di kredit, ya harusnya saya boleh dong. Setiap jurnal, mau apapun jurnalnya saya buat adalah debit, macam-macam akun di debit, kreditnya adalah macam-macam akun di kredit. Semua jawaban saya sama. Kan begitu, saudara. Kenapa ini tidak boleh? Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, sehingga biasanya saya luruskan. Ya, insya Allah ya Anda akan kembali ke jalan yang benar, saudara. Ya, Mas Judi ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah nanti pada saat membebankan BOP, biasanya dicatat debit PBDP atau persediaan barang dalam proses, kreditnya adalah BOP dibebankan. Nah, itu kalau konvensional. Bagaimana dengan just in time atau back flash costing ini, saudara? Seluruh biaya tenaga kerja dan biaya overhead digabung ke dalam satu akun yang namanya biaya konversi. Makanya biaya konversi itu apa toh? Biaya yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Siapa yang ngubah? Pastinya ada orang. Dan yang kedua ada alat-alat, yaitu apa? BOP tadi. Nah, sisi debit digunakan untuk mencatat biaya konversi sesungguhnya. Sisi kredit digunakan untuk mencatat biaya konversi yang dibebankan. Biasanya kalau dibebankan nanti langsung ke dalam produk jadi. Nah, kemudian kalau transfer biaya ke rekening produk jadi, itu biasanya menandai selesainya proses produksi. Ya, dengan demikian biaya produksi melompat, flash. Ya, flash itu melompat keluar dalam sistem setelah produk selesai dibuat. Jadi ada beberapa jurnal yang tidak dicatat, jadi langsung lompat. Contoh beli, karena dia nggak nyimpan, bukan persediaan, tapi langsung dimasukkan ke produksi, maka menjadi bahan baku dalam proses. Ini contoh. Ya, ini saya akan contohkan dulu. Saya akan kasih soal kepada Anda ini, ya contoh, yaitu bagaimana mencatat jurnal dengan menggunakan back flash costing. Tapi sebelumnya ada satu contoh tentang perhitungan antara sistem ABC dengan just in time. Ini ya, kita lihat saudara. Sebelum menerapkan just in time, perusahaan membebankan biaya produk A dan B dengan menggunakan sistem berbasis aktivitas, berarti ABC. Salah satu pool biaya overhead berisi 2 aktivitas. Jadi ada satu pool, ini kita ambil contoh satu pool, yang totalnya adalah 2 miliar biayanya. Aktivitasnya apa? Yaitu pemeliharaan dan energi. Ada 2 aktivitas. Nah, jumlah biaya per pool, ya dari biaya per tahun untuk pool tersebut adalah 2 miliar. Sedangkan aktivitas yang dilakukan, yaitu jam mesin produk A, 25.000 jam mesin, kemudian produk B juga 25.000 jam mesin. Totalnya adalah 50.000 jam mesin. Sedangkan untuk produk A yang dihasilkan dan produk B yang dihasilkan adalah masing-masing 50.000 unit. Maka kalau menggunakan sistem ABC, ya kalau menggunakan cara alokasi penggunaan ABC adalah sebagai berikut. Tarif pool per unit 2 miliar dibagi dengan total aktivitas, yaitu 50.000 jam. Ya, atau kalau nanti mau dialokasikan, produk A adalah 25.000 per 50.000 dikali dengan 2 miliar. Ya. Sedangkan produk B juga sama. Tapi kalau kita menggunakan tarif dulu, maka kita hitung 2 miliar dibagi dengan 50.000 jam, ketemu tarifnya adalah 40.000 per jam mesin. Sehingga kalau dibebankan ke produk, tarif kali dengan ya aktivitas sesungguhnya dari produk A, yaitu 25.000. Kemudian produk B juga sama. Ya. Karena sama-sama
rasionya adalah 25/25. Jadi sama-sama jadi 50-50. Demikian, saudara. Kemudian kalau ditanya biaya per unit produknya adalah langsung total BOP yang dibebankan dibagi dengan unit yang dihasilkan. Ini kalau untuk aktivitas. Tapi bagaimana dengan just in time yang menganut sistem sel? Nah, setiap produk diorganisasi dalam satu sel manufaktur, yaitu biaya energi dan pemeliharaan disediakan untuk setiap sel. Jadi ada sel A, sel B. Sel A ini misalnya memproduksi barang A, sel B memproduksi barang B. Ya. Kemudian biaya energinya dirinci. Ternyata di sel A biaya energinya hanya 500 juta, sedangkan di sel B 600 juta. Kemudian biaya pemeliharaan di sel A ini 300 juta, sedangkan di sel B 600 juta. Sehingga total biayanya sama, yaitu 2 miliar. Tapi kalau Anda perhatikan, jumlah biaya di sel A itu berbeda dengan jumlah biaya di sel B. Kalau tadi kan sama-sama 1 M. Ya. Kemudian totalnya adalah sel A atau biaya BOP untuk produk A adalah 800 juta, sedangkan sel B adalah 1,2 juta. Demikian, saudara. Nah, ini total biaya untuk setiap produk. Nah, terakhir, bagaimana Pak untuk pencatatan jurnalnya? Ya, untuk pencatatan jurnal ini perhitungan untuk biaya per unitnya, hasil dari total biaya dibagi dengan unit yang dihasilkan. Bagaimana Pak dengan pencatatan jurnalnya? Perhatikan ya bahwa di dalam back flash costing rekening barang atau produk dalam proses dieliminasi, ditampung ke dalam raw material in process, kemudian BTK dan BOP atau biaya tenaga kerja langsung dan BOP ditampung dalam biaya konversi. Contohnya demikian. Sebuah perusahaan menerapkan JIT system. Kita lihat ada 6 transaksi. Yang pertama adalah bahan baku dibeli secara kredit dengan harga 800 juta. Kemudian semua bahan yang diterima digunakan untuk produksi. Ya, jadi kalau just in time itu 800 juta langsung dimasukkan ke dalam produksi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian tenaga kerja langsung sesungguhnya adalah 100 juta, BOP sesungguhnya 1,1 M, sedangkan biaya konversi yang dibebankan itu adalah 1,1, di mana 100 jutanya adalah biaya tenaga kerja langsung. Semua pekerjaan selesai pada akhir bulan. Sehingga kalau Anda perhatikan, biaya konversi dibebankan. Ingat, biaya konversi itu adalah biaya tenaga kerja dan BOP. Kalau 100 jutanya adalah tenaga kerja, berarti BOP dibebankan itu adalah 1 miliar. Ya, kalau Anda perhatikan ini. Ya. Kemudian, ya, perhatikan bagaimana cara untuk mencatat dengan menggunakan back flash. Saya akan jelaskan dulu dengan sistem konvensional yang semester kemarin Anda pelajari. Jurnal pada sistem konvensional, pada saat dibeli, Anda catat sebagai persediaan bahan baku, kreditnya utang dagang. Mengapa? Karena belum langsung dipakai produksi. Tapi kalau sudah dipakai produksi, langsung berubah menjadi produk barang dalam proses atau persediaan barang dalam proses, kreditnya adalah persediaan bahan baku sebesar 800 juta. Pada saat Anda mencatat gaji, ya, maka debit PBDP kreditnya adalah utang gaji atau kas sebesar 1 juta. Nah, ini tadi yang jawabannya si Judi. Pada saat Judi mencatat BOP sesungguhnya, kreditnya adalah macam-macam akun di kredit. Tapi di sini saya jelaskan adalah, misalkan hubungannya adalah BOP sesungguhnya sebesar 1,1 ini adalah untuk pemakaian bahan penolong. Misalkan loh, saudara, atau hubungannya dengan supplier yang lainnya, sehingga muncul utang dagang. Boleh. Bisa saja di sini adalah akumulasi depresiasi mesin. Macam-macam, saudara. Ya. Nah, kemudian pada saat kita mencatat BOP dibebankan, maka jurnalnya adalah debit PBDP, kreditnya adalah BOP dibebankan. Dan yang terakhir, barang jadi, maka menutup seluruh akun PBDP ke dalam produk jadi. Kan demikian, saudara, cara perhitungannya. Yaitu, bahan baku dipakai 800 juta, tenaga kerjanya 100 juta, BOP dibebankannya adalah 1 miliar. Sehingga totalnya adalah 1,9 miliar. Ini adalah cara untuk
pencatatan dengan menggunakan sistem konvensional. Sedangkan untuk sistem JIT, pada saat bahan baku dibeli, ya, kita tidak mencatat sebagai PBDB. Tidak mencatat sebagai persediaan bahan baku. Termasuk juga pada saat masuk ke dalam produksi tidak dicatat ke dalam PBDB. Kenapa? Karena pada saat dibeli pun sudah kita akui sebagai bahan baku dalam proses. Kenapa, Pak? Berkali-kali saya katakan, karena barang yang dibeli atau bahan baku yang dibeli itu sampai ke gudang kita atau ke pabrik kita langsung kita gunakan untuk produksi. Maka ditampung ke dalam bahan baku dalam proses. Sehingga penjelasan di sini adalah mencatat pembelian dan pemakaian. Karena beli langsung dipakai. Demikian, saudara. Kemudian soal nomor 3, atau kasus yang ketiga mengenai pembayaran gaji, ini tidak dicatat tersendiri. Tetapi digabung. Dengan apa, saudara? Dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ya. Jadi biaya konversi yaitu 1,2, kreditnya adalah utang gaji dan upah 100 juta dan utang dagang 1,1 dari BOP sesungguhnya tadi, saudara. Dan terakhir, ya, pembebanan BOP itu ditandai dengan selesainya produk, sehingga produk jadi didebet sebesar berapa? Sebesar penjumlahan dari biaya bahan baku dalam proses atau bahan baku dalam proses sebesar 800.000, ya saudara, atau 800 juta. Kemudian biaya konversinya. Biaya konversi sebesar berapa? 1.100.000. Ya. Kemudian saudara, menjadi 1,9. Atau kalau misalkan langsung produk jadi itu kita serahkan kepada pelanggan, maka berubah menjadi HPP, yaitu harga pokok penjualan. Kreditnya sama, yaitu biaya konversi dan bahan baku dalam proses. Demikian, saudara. Jadi, pencatatannya tidak seperti konvensional, tapi tadi flash, ya, flash out atau melompati, ya, melompati. Saudara, melompati berbagai macam jurnal. Contoh, beli dengan masuk produksi bahan bakunya ini tidak dicatat terpisah, tapi langsung ke dalam bahan baku dalam proses. Kemudian tenaga kerja dengan BOP sesungguhnya digabung menjadi apa? Biaya konversi. Ya. Kemudian tidak ada pembebanan BOP, tapi langsung ditandai dengan itu dianggap sebagai produk yang selesai. Langsung kita catat menutup biaya konversi dan bahan baku dalam proses ke dalam persediaan produk jadi. Tapi kalau langsung dikirim menjadi HPP. Demikian, saudara, materi kita, ya, terkait dengan just in time dan saudara, satunya lagi adalah ABC. Ya, apakah ada yang mau Anda tanyakan? Tidak? Kalau tidak, ya, selesai sudah materi kita, saudara. Ya, materi kita untuk chapter 5 di bukunya Pak Kris, ya, chapter 5, yaitu penentuan cost produk. Ya, memang di jadwal di RPS adalah dua kali tatap muka. Maka pekan depan kita akan masuk ke dalam bab berikutnya. Nah, untuk soal yang harus Anda kerjakan, ya, nanti akan saya share di grup WA saja, ya. Saya akan memilihkan beberapa soal, ya, yang ada di bab 1 dan bab 2 buku latihannya Pak Kris ini, saudara. Nanti bisa Anda pakai untuk mengerjakan. Kemudian nanti cara pengumpulannya adalah Anda foto, jadikan satu, ya, kemudian Anda jadikan PDF, ya, sama seperti semester yang lalu kita di mata kuliah apa, saudara,
praktikum perpajakan. Ya, nanti saya pilihkan dulu, saudara, karena ini sudah waktunya Anda mengerjakan, ya, karena memang ini materinya sudah selesai. Ya, demikian, saudara, untuk pembahasan hari ini. Saya tunggu dulu apakah ada yang mau Anda tanyakan. Tidak ada? Ya, baik, kalau tidak ada kita akhiri. Videonya Gimana, Mbak? videonya di-upload di YouTube kan ya, Pak? Iya, yang kemarin kan sudah saya upload juga, Mbak. Oke, Pak. Ya, nanti saya upload lagi. Oke, baik. Terima kasih, saudara. Kalau tidak ada yang mau tanyakan lagi, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat ya. Yang mudah-mudahan kita melewati keadaan ini dengan baik, ya, sehingga nanti bisa kembali ke kampus dengan aktivitas yang normal kembali. Terima kasih, saudara. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.